indahnya dekapan kasih-Mu Bapa. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami ya Bapa, biar kami ada di dalam Engkau. Karena itu kami aman dan terlindung. Kami bahagia juga pada saat ini ketika Tuhan memberikan kepada kami waktu juga kesempatan untuk berkumpul di dalam rumah-Mu pada hari Minggu di bulan ini. Ini adalah berkat, ini adalah anugerah bagi kami. Karena tiap-tiap orang Tuhan memberikan kekuatan di batin untuk melangkah ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih karena janji-Mu ketika kami berkumpul maka Engkau hadir untuk memberkati setiap orang yang hadir. Kami percaya ya Bapa, karena di sini nama-Mu kami sebut, di sini nama-Mu kami puji. Kami percaya Engkau hadir di sini. Dan biarlah setiap pribadi boleh menikmati waktu dan juga kehadiran Tuhan. Bahkan melihat Tuhan di sini dan mengalami mujizat-Mu, mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan. Kami tidak hanya mendengar orang bersaksi, tetapi kami pun mengalaminya. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami itu nyata, fakta di dalam kehidupan orang-orang percaya juga pada kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami percaya saat ini karena firman-Mu memberi kehidupan, memberi kekuatan, memberi berkat bagi setiap kami. Firman-Mu itulah yang menghidupkan kami, baik jiwa, roh kami, maupun sel-sel dalam tubuh kami yang mengalami sakit ataupun kerusakan karena usia. Tetap kami percaya bahwa firman itu menghidupkan dan memberi kehidupan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Biar firman ini mengubah kepada kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Biarlah shalom itu turun atas kita sebagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit dan datang dalam kumpulan orang percaya pada hari Minggu pertama. Ketika dia bangkit, dia datang sekali lagi ketika dalam kumpulan orang percaya, yaitu gereja seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di sini, amin, sesuai dengan janjinya. Mari kita membaca firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Saya baca. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Ini hukum yang ke-10 atau firman yang ke-10 dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, ini hukum yang ke-10 pertama. Hukum yang pertama itu jangan ada padamu ilah lain. Dan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini. Ibu Bapak, pada satu saat seorang yang bukan percaya itu bertanya kepada seorang hamba Tuhan. Orang Kristen itu kok enggak ada peraturan atau hukumnya ya? Katanya mereka begitu. Mereka pikir bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada. Tentu saja karena dia tidak memahami
kemudian hamba Tuhan ini menunjuk pada hukum ke-10 ini. Jangan ada padamu ilah lain, kemudian mulai dari hukum yang ke-6, hormatilah ayah ibumu, hukum yang ke-7, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mengucapkan saksi dusta, dan yang ke-10, jangan mengingini. Dia bungkam setelah itu. Bu Bapak, saya pikir-pikir, kalau dalam perjanjian baru ada tidak hukum-hukum seperti ini? Tentu saja ada. Nah, mari kita perhatikan dulu bahwa 10 hukum ini kenapa dibilang 10 hukum? Padahal dalam bahasa aslinya bukanlah 10 hukum, bukanlah 10 perintah, walaupun dalam bahasa Inggrisnya 10 commandment, tapi dalam bahasa aslinya adalah Asharat Devarim. Jadi 10 firman, bukan 10 hukum atau 10 perintah, tetapi 10 firman. Sekali lagi yang dipakai adalah Asharat Devarim, bukan mitzvah atau perintah. Karena itu saya berpikir bahwa seluruh firman adalah firman, bukan sekedar perintah. Kalau katakan perintah, maka sepertinya orang tuh seperti kayak takut sekali. Ini adalah perintah bagi saya. Jangan coba-coba untuk tidak melakukannya. Karena kalau tidak, maka kita akan bahaya. Memang di situ ada termaktub atau tertera seperti itu. Tapi firman Tuhan itu seluruhnya sebenarnya boleh dikatakan adalah firman, bukan, seluruhnya adalah perintah, tapi adalah firman. Karena kalau umpamanya kita bilang bersukacitalah, itu perintah atau firman? Firman, tapi juga perintah. Tapi juga perintah. Karena kalau kita tidak bersukacita, ada akibatnya. Kalau Tuhan katakan, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu perintah atau firman. Itu juga adalah firman dan juga perintah. Karena ada nada untuk melakukan sesuatu. Tapi yang Tuhan katakan atau lakukan itu, atau katakan, itu tidak pernah dimaksud agar menghukum saya dan saudara. Tidak pernah dimaksud untuk itu. Tapi dimaksud untuk satu peringatan. Satu peringatan aja. Jadi itu bukan hukum kalau gini-gini. Tapi ada satu peringatan, awas, awas. Jadi warning, itu adalah sebuah warning yang Tuhan mau kita lakukan. Yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, memang dalam pasal 10 ini, 10 perintah karena fokus kita pada jangan mengingini. Ada 2 kata, jangan mengingini. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lo takmot. Lo. Jangan. No. Memang pakai kata itu. Jadi ketika saya perhatikan sebenarnya ada 7 kata, cuma 2 yang dikatakan lo takmot. Tetapi kalau kita urutkan dalam urutan tata bahasa, maka sebenarnya ada 7 hal yang Tuhan firmankan. Sekali lagi, saya tidak katakan perintah, tapi 7 yang difirmankan, yang boleh menjadi berkat bagi kita. Amin? Amin? Karena firman itu selalu menjadi berkat. Sekali lagi, ini bukan sesuatu cambuk yang akan mencambuk kita, tapi satu warning untuk kita dapat melihat ini sebagai berkat. Kalau tidak ada kata-kata ini, maka akan berbahaya bagi saya. Itulah sebabnya mengapa kata ini ditulis. Yang pertama adalah bahwa sudah sangat jelas di situ. Ada pertama, jangan mengingini rumah. Pertama, jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, ada seorang ibu yang mempunyai sebuah rumah dan bangunan dan yang mahal, karena di Jakarta di satu daerah yang harganya miliar, tapi dia ditipu oleh seseorang sampai saat ini masalah itu masih belum selesai. Maksudnya ibu ini belum bisa mengambil haknya karena ditipu oleh orang yang mengingini rumahnya. Ya. Mengingini rumahnya
dengan menipu dengan begitu luar biasa, yang menipunya juga ada sekelompok orang, baik orang yang namanya orang Kristen ataupun juga karena mereka kelompok ya, jadi orang yang bukan Kristen. Di luar sana orang mengingini rumah orang lain itu banyak. Mengapa firman ini berkata demikian? Orang jangan mengingini rumah sesamamu. Loh kalau kita beli boleh. Tapi kalau mengingini itu tidak boleh artinya. Karena dalam kata mengingini ini, Ibu Bapak, orang Yahudi 10 hukum itu ditulis ya, hukum yang ke-10 mulai dari pertama ilah asing, 2 berhala, nama Elohim, sabat, orang tua, pembunuhan, persinahan, pencurian, kesaksian palsu. Yang ke-10 tahu yang ditulis ya, ketika dirinci hukum ini, yang ke-10 itu bukan jangan mengingini, tapi ditulis ketamakan. Ya, dalam perincian itu hukum ke-10 itu sekali lagi ditulis ketamakan. Jadi waktu mereka merinci, ya, merinci tentang 10 hukum. Yang lain sama, ilah asing, pembunuhan, pencurian, persinahan, mengucapkan saksi dusta, tapi yang ke-10 ketamakan. Jadi dalam hal ini mengingini adalah sesuatu yang sangat-sangat negatif. Mungkin kita bilang kalau begitu mengingini yang lain, boleh saja. Tapi yang di sini diperhatikan, sekali lagi yang pertama jangan mengingini rumah. Kemudian yang kedua jangan mengingini istri sesamamu. Yang akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Ya ini banyak dalam segala hal. Bahkan menjadi tren yang bagus di orang-orang dunia ya, orang dunia, tapi bukan orang Kristen. Tanya, konsep ini masuk, sehingga menjadikan orang Kristen juga biasa. Kawin cerai sesuatu yang biasa. Dimulai dengan mengingini istrinya, mungkin masih muda istrinya atau suaminya, mungkin yang mengingini ini orang yang belum menikah juga. Tapi firman kata, jangan mengingini istri sesamamu. Yang ketiga adalah jangan mengingini budaknya. Budaknya jangan mengingini orang yang dia punya, budaknya. Atau wanita pelayannya. Jadi ini budak laki-laki dan juga budak perempuan. Wanita pelayannya kalau diterjemahkan dalam ILT. Sedangkan lain menerjemahkan sebenarnya budaknya laki-laki dan budaknya perempuan. Kemudian jangan mengingini lembunya. Jangan mengingini keledai jantannya. Yang kelima dan keenam, jangan mengingini harta orang tersebut. Karena lembu dan keledai menggambarkan kepunyaan orang, materi orang itu. Baru pada yang ketujuh, jangan mengingin segala yang dipunyai oleh sesamamu. Jangan mengingini semua yang dipunyai oleh sesamamu. Mari kita membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 tentang mengingini tersebut. Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Saya baca, namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Selanjutnya, keinginan yang telah mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa yang digenapkan itu melahirkan kematian. Saya lanjutkan ayat 15. Hai saudara-saudara yang terkasih, janganlah tersesat. Jadi Yakobus menuliskan tentang satu keinginan yang negatif ini, bahwa keinginan itu kan pertama baru ingin. Kedua, keinginan itu dibuahi atau melakukan keinginan tersebut. Tapi 10 firman sudah mengkategorikan itu sebagai satu kesalahan. Boleh katakan satu dosa. Yakobus menguraikan bahwa
Mengapa? Itu akarnya. Karena sudah ada keinginan, kemudian keinginan itu terwujud, dibuahi, ya, dibuahi, keinginan itu kemudian melahirkan maut. Perhatikan, keinginan itu melahirkan maut. Itulah sebabnya mengapa hal ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebuah firman yang cukup keras bagi orang percaya untuk kita waspada tentang sesuatu yang di dalam diri kita ini, yang di dalam diri kita. Kalau begitu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Paulus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25, ya. Kisah Rasul 2 ayat 25, bukan Paulus. Kisah Rasul 2 ayat 25, Raja Daud dikutip dari Mazmur, ya. Kisah Rasul 2 ayat 25 bisa ditampilkan. Itu ayatnya sangat bagus. Ya. Sebab Daud berkata tentang dia, perhatikan, aku senantiasa mengangankan Yahweh di hadapanku, karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak tergoyahkan. Jadi dalam pikirannya, dalam keinginannya adalah keinginan bertemu Tuhan, ada bersama Tuhan. Ibu bapak, kalau orang bersama Tuhan, pasti itu kekudusan Tuhan akan transfer ke dia. Itulah sebabnya kenapa Musa waktu berada di Gunung Sinai itu kemuliaan Tuhan itu kemudian menudungi dia, sehingga dia ketika keluar kepada orang Israel, mereka tidak tahan melihat cahaya kemuliaan dari hamba Tuhan ini. Aku senantiasa mengangankan, bayangkan bahwa pikiran Daud, ya, pikiran Raja Daud ini bahwa itulah sebabnya mengapa dia dikatakan satu-satunya laki-laki yang menurut saya hebat, walaupun dia ada banyak dosanya sebenarnya, tapi keturunannya, namanya itu disebut terus sampai selama-lamanya. Jadi selalu dikatakan seperti hambaku Daud, seperti hambaku Daud, kamu harus hidup seperti hambaku Daud. Sampai keturunannya Yesua HaMasiah dari keturunan Daud. Sampai sekarang. Mengapa? Karena dia punya keinginan, kerinduan selalu adalah Tuhan, Yahweh ada di depan dia. Ada dalam pikiran dia, ada di dalam hatinya, mengangankan. Mengangankan Bapa Yahweh di dalam kehidupannya. Aku senantiasa mengangkatkan. Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin cerita sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja 21 ya, tentang Nabot. Pernah dengar kisah tentang Nabot? Nabot ini adalah seorang Israel yang mempunyai kebun anggur yang sangat bagus. Ya. Kemudian di samping dia ada istana Raja Ahab. Raja Ahab melihat itu kebun anggur bagus sekali. Kemudian dia ingin memiliki kebun anggur. Pertama dia bilang, jual aja kebunnya ya pada saya. Tapi sesuai dengan firman itu pembagian tanah orang Israel tidak boleh diperjualbelikan. Harus suku itu yang sudah diberikan, itu suku itu akan turun-temurun. Jadi dia tidak mau, dia tidak boleh menjual. Jadi ketika raja minta supaya beli dengan harga, dia nggak mau, dia tidak mau. Nah, Ahab ini punya istri Isabel, tahu ya? Isabel ini wanita yang luar biasa licik, ya, luar biasa jahat. Mengapa? Karena dia keturunan orang jahat, bukan orang Israel. Dia menyembah ilah-ilah bangsa Kanaan dan membawanya kepada bangsa Israel, membuat raja berdosa dan luar biasa dosanya membuat orang Israel berdosa. Dia itu bujuk-bujuk, hai raja diam aja, jangan, tidak usah dipikirkan. Ini nanti kebun anggur akan jadi milikmu. Kemudian dia membuat
satu siasat menghancurkan Nabot dengan saksi palsu. Kemudian Nabot ini dibunuh, dirajam sampai mati karena saksi palsu. Kemudian firman Yahweh datang bahwa Izebel, itu dalam 2 Raja-Raja, kemudian tidak lama setelah itu Izebel dinubuatkan, kamu akan mati dan darahmu memercik ke tembok dan anjing akan menjilat. Satu hukuman bahwa dia tidak akan dihargai sampai dia mati. Tapi Ahab ketika didatangi Nabi Yeremia, dia sungguh-sungguh bertelut dan dia bertobat. Aneh juga. Dia bertobat karena ada hukuman yang mengerikan datang. Dia bertobat. Kemudian Tuhan bilang, kamu lihat raja yang sudah sungguh menangis dan meminta ampun, maka hukuman itu tidak jatuh pada dia, pada zamannya, tapi pada zaman anaknya. Anaknya kemudian mendapatkan hukuman. Dan itu tidak lama setelah itu, maka kerajaan Israel hancur. Kerajaan Israel hancur dan dibuang ke Asyur. Itu pertama kali, dibuang ke Asyur. Itu kerajaan Israel utara. Ya, sementara itu kerajaan Yehuda, Israel selatan masih terus berlangsung sampai 100 tahun. Baru kemudian dibuang ke Babel. Karena mereka tidak mematuhi hukum pertama. Firman pertama, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan ada padamu sesuatu yang lain di hadapanku. Hati dan kerinduan kita adalah hanya pada Tuhan Yahweh. Karena Bapak Ibu, pada saat ini kita hidup di akhir zaman, maka kita tahu bahwa tidak ada hal yang baik selain kita hidup di dalam Tuhan. Kekayaanmu akan cepat binasa. Orang sekarang bangkrut triliunan itu gampang, Ibu Bapak. Kami punya kenalan dekat. Satu keluarga. Anaknya itu kerja di satu perusahaan. Kemudian dia taruh uangnya, ya dia masih gadis ya. Jadi 400 jutaan. Kemudian papahnya taruh 1,5 M. Mamanya taruh sampai berapa ya, 14 M. Omnya dan yang lainnya taruh MM-an. Ibu Bapak tahu, kemudian 1-2 bulan perusahaan itu memberikan bunga pinjaman itu ya, bunganya tinggi katanya, jadi tiap bulan ya di mereka. Kemudian uangnya hilang. Perusahaan itu udah makan, saya bilang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Saya kayaknya, aduh Tuhan, ini gereja butuh banget uang, uangnya hilang begitu, bukan 100-200 juta, M. Ada yang satu yang punya 14, dia bilang, aduh saya nggak mau gila dah, biarin aja. Uangnya itu bukan 1-2 juta Ibu Bapak. Maksud saya, kekayaan itu tidak bisa kita pegang sebagai andalan. Kalau orang mau jatuh bangkrut sekarang, triliunan bisa dalam waktu sekejap. Sekarang, orang tidak bisa menginginkan, misalnya dia menginginkan gadis yang paling cantik, tapi itu istri orang Bapak Ibu. Berapa lama sih kecantikan itu ada? Saya sekarang seumur segini baru saya pikir-pikir, waduh, kalau anak-anak sekarang begitu cantik, tapi 10-20 tahun lalu lagi, itu sudah keriput. Gak bisa. Sekarang begitu ganteng, tapi coba nanti 20 tahun lagi. Jadi apa yang kita mau inginkan? Sesuatu, karena pada saat ini ketika kita menginginkan hal-hal itu cepat sekali berlalu. Cepat berlalu dan kita akan hancur. Kita akan hancur. Itulah sebabnya mengapa hal yang menjadi berkat bagi saudara dan saya pada saat ini adalah ketika kita ada di hadapan Tuhan seperti ini. Dan datang ke ibadah itu penting Bapak Ibu, penting. Saya meyakini dalam diri saya sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 20 itu 21.
ketika bangkit dari antara orang mati, ketika Tuhan Yesus bangkit, yang pertama-tama dia datangi adalah orang percaya, orang miliknya. Di mana? Di dalam persekutuan orang percaya, di mana di gereja, pada saat apa? Pada hari Minggu, karena hari pertama pekan itu, bukan hari Sabtu, bukan hari Sabat. Maksud saya adalah Tuhan datang pada waktu mereka berkumpul. Jadi ketika kita beribadah di gereja, itu sebenarnya Tuhan suka. Amin. Tuhan memberkati kita di gereja. Tuhan memberkati kita. Karena setelah ini kan kita seminggu, kemudian kita akan beraktivitas, kegiatan, dan begitu banyak hal dunia ini mempengaruhi kita. Kalau kita tidak menambah iman kita di dalam gereja. Karena iman kita, minyak itu dalam lampu itu ada di dalam persekutuan. Kalau sendiri-sendiri, itu seperti kayu api. Ketika kita taruh, sedang terbakar kayu api, dalam sekelumpulan kayu kita bakar, kemudian apinya tambah banyak kayu, tambah besar nyalanya, tambah besar. Tapi ketika begitu besar, saudara ambil satu saja kayu, sisihkan di samping, agak jauh dari kumpulan itu. Lama-lama dia masih nyala, lama-lama nyala, kemudian bara, kemudian mati. Mengapa dalam kelompok besar orang begitu bersemangat? Karena satu kelompok, satu persekutuan, komunitas membangkitkan semangat, membangkitkan hati kita. Nah, kita bukan dalam kelompok yang orang-orang luar. Kita adalah kelompok orang-orang yang diberkati karena kita dipilih khusus dengan nama saudara. Saudara bukan orang yang tercecer. Tapi setiap saudara yang ada di sini yang di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang luar biasa pentingnya, dipilih. Ada berapa banyak sih orang di Indonesia ini? Banyak. Mengapa saya dan saudara yang ada di posisi ini begitu pentingnya? Nah, jika demikian, maka kita ada dalam posisi ini, kita membiasakan diri dan kita hidup dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau hidup di dalam Tuhan, maka kita mengangankan Tuhan senantiasa. Bukan saja di gereja, tapi pada waktu kehidupan kita sehari-hari. Maka ayat ini selanjutnya itu berkata luar biasa, ya, bahwa dalam Yakobus kita kembali ke Yakobus. Ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Kalau dalam Filipi katakan semua berkat dari surga dicurahkan. Semua berkat yang indah itu bagi kita. Tuhan tidak merancangkan kutuk kepada saya dan saudara. Tidak membuat kita dipukul. Sebenarnya Tuhan tidak memukul kita. Tapi kitalah yang ketika lari dari zona Tuhan, maka menemukan daerah kutukan. Daerah kutukan. Kalau kita daerah berkat. Zona berkat dan zona kutuk. Membosankan? Tidak. Justru ada sukacita. Anak muda membosankan di dalam Tuhan? Tidak. Orang tua membosankan? Tidak. Karena hanya justru di dalam Tuhan saudara memperoleh air sukacita, kekuatan dalam kehidupan ini. Dan memberkati saudara dan saya untuk terus naik dan tidak turun sampai di surga.
Amin. Saudara dan saya tidak turun. Kalau orang yang percaya itu tidak akan turun. Orang mau ngejek kita, orang mau injak kita, orang mau menghalangi berkat saudara, tidak bisa. Karena Tuhan bilang kalau dia sudah membuka, dia tidak akan menutup. Kalau dia sudah memberkati, tidak ada orang yang mengutuk saya dan saudara. Dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya mengapa ketika kita tetap dengan dia, maka hukum 10 itu kita mengingini Tuhan. Mengangankan Yeshua Tuhan kita. Bukan menginginkan rumah orang atau istri orang, tak penting itu mah. Dan yang paling utama, karena hukum yang pertama, perintah firman yang pertama, itu satu-satunya. Yahweh Elohim kita itu Echad. Jangan ada padamu ilah lain. Mungkin kita tidak mempunyai patung-patung. Mungkin kita tidak punya berhala. Kalaupun pernah ataupun ada ataupun orang tua, mari kita buang. Mari kita putuskan. Mari kita buat kita suci dan murni. Mari buat kita bersih. Jangan pikir bahwa kadang-kadang kutukan itu kadang-kadang masih mengikuti kita. Seorang hamba Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani, pada satu saat ya, dia mengalami satu penyakit yang sama dengan papahnya. Jadi ada sesuatu serangan di dalam lehernya dan ketika abses begitu, mengapa saya katakan ini kutukan dari orang tua? Karena pada waktu abses dia pergi ke dokter dan sudah dioperasi kecil. Jadi dibuang semua nanahnya, dia tidak bisa bicara karena begitu udah banyak. Nah kemudian dia tidur terus dia tapi ludahnya tuh keluar. Ternyata ayahnya tuh meninggal karena kanker di mulut. Dia bilang waduh gawat. Sepertinya apa yang papa saya alami, saya alami kata hamba Tuhan itu. Kemudian dia menyelesaikan masalahnya. Dia bangun, dia minta ampun, dia putuskan hubungan karena tahu bahwa papahnya itu penyembah berhala. Ya walaupun Kristen. Jadi dia memutuskan hubungan pada saat itu. Setelah selesai dia tidur dengan nyenyak karena beberapa hari dia tidak tidur. Besok pagi dia sembuh total. Ada orang yang mengira bahwa dia pikir dia sudah Kristen lama, dia sudah menyembah Yahweh. Mengapa bisa lihat setan? Ibu bapak, yang saya katakan bahwa dari orang tua ya, karena ini di NTT itu banyak sekali kejadian. Sepertinya rohani sekali, tapi kenapa sepertinya apa yang dipraktikkan seperti pendukunan. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia belum bersih maksud saya. Dia belum murni dalam hal bahwa ada kutukan orang tua yang mengikuti dia dan dia belum menyelesaikannya. Tidak perlu saudara mengundang hamba Tuhan yang hebat. Cukup berdoa dan putuskan sendiri. Tapi kalau memang ada benda-benda yang saudara takut, maka boleh mengundang hamba Tuhan untuk membakar benda-benda tersebut. Jangan ada sesuatu yang menghalangi berkat saudara dan saya. Karena itu menjadi penghalang berkat yang luar biasa. Sebuah kesaksian, masih berapa menit ya. Kami melayani di gereja ini ada orang baru. Karena di depan kami itu kan Jalan Surya Kencana. Jadi cukup banyak orang yang datang beribadah ketika dengar ada kebaktian mereka datang. Nah ada satu keluarga datang. Nah kemudian dia sangat setia ikut. Tapi karena suaminya bekerja, hari Minggu pun bekerja, suaminya tidak pernah ikut. Tapi aneh sekali kejadian di rumahnya. Kejadian di rumahnya itu adalah, ini Bapak, Ibu Bapak, kalau ada setan, mungkin kita lihat bayangan, ya. Tapi ini setannya benar-benar bekerja. Setannya itu bisa ambil HP anaknya, buang di kloset, buang di kloset. Kemudian ada lagi dia punya tabung untuk masak tuh, dia ambil dia punya tutupnya, dia buang lagi di air. Terakhir, jadi setelah dilayani diputuskan setannya diusir. Jadi setannya itu kayak apa ya? Sangat kayak nyata benar. Jadi seperti saya pikir, waduh, kayak di film-film ya. Di film-film itu setannya tuh
benar-benar mengganggu, bukan hanya bayangan Lea, tapi dia mengambil sesuatu, dia melakukan sesuatu yang nyata. Jadi seperti kemudian yang terakhir darah tuh menetes. Ibu itu periksa, terus dia bersihkan, dari mana bisa darahnya menetes? Netes lagi, netes ke air darah itu. Kemudian setelah diterangkan, diberikan firman, diputuskan, barulah gangguan itu hilang. Gangguan itu hilang. Hilang setelah diputuskan. Dan mereka bisa hidup damai, hidup tenang. Sebelumnya, sebelum Bapak Pendeta Pak Moni diundang, siapa Bapak diundang? Oh, dari agama lain. Dari agama lain. Diundang ke sana, bukan pendeta. Ya. Diundang ke sana. Wah, berarti yang masuk itu bukan satu. Kalau dia undang lagi, yang masuk bisa banyak setannya. Jadi diusir satu, yang masuk 7 kata Tuhan. Itulah sebabnya kok banyak sekali. Tapi puji Tuhan. Syukur kuasa Tuhan bekerja dan membebaskan keluarga ini. Ya, setelah diajar, setelah diusir setannya dan keluarga ini diajar bagaimana supaya hidup di dalam Tuhan, akhirnya mereka dibebaskan. Hidup di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang membosankan atau menakutkan, tapi kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Memberikan kepada kami suatu kehidupan yang menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Teguhkanlah itu di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami ingat firman-Mu. Kami terus mengingat firman. Mungkin hal lain kami bisa lupa. Tapi kami mohon firman-Mu kami tidak akan melupakannya. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, mengubahkan kami sehingga kerinduan, keinginan kami adalah bersama Tuhan senantiasa. Berada dekat denganmu. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah kami berdoa. Haleluya. Amin.